Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat ya, City Church yang ada JC3 yang ada baik di Jakarta, di Singapura, maupun di mana saja saudara berada pada saat ini, atau bahkan setiap saudara yang menyaksikan ibadah secara online ini. Shalom dan salam sejahtera kepada kita semua. Pada saat ini kita akan melihat akan gaya hidup penyembahan. Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat ketika Yesus berbicara kepada wanita Samaria itu dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, dan firman ini begitu nyata pada saat-saat sekarang ini, di mana konteks daripada pembicaraan Yesus banyak pada waktu itu wanita Samaria berpikir bahwa ibadah itu ada di Yerusalem, ada di Gerazim, di tempat orang Samaria, pusat kota suci mereka. Tapi Tuhan mengatakan akan datang waktunya nanti, sudah tiba saatnya, di mana Tuhan akan membawa hadiratnya itu kepada setiap orang. Dan saudara, salah satu karya revolusioner daripada Yesus Kristus, dan ini membedakan kita daripada semua iman yang lain adalah bahwa saat ini kita tidak punya lagi bait suci secara fisik. Karena Yesus berkata ketika Roh Kudus dicurahkan kepada engkau, Roh Kudus menebus engkau dan kemudian menjadikan kita sebagai bait sucinya. Jadi kita yang membawa hadirat Allah kemanapun kita pergi. Saudara, worship it's not just a song. It's not just a music. Penyembahan itu bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar main musik. Karena kalau begitu hanya orang-orang tertentu saja yang akan disebut sebagai penyembah. Tetapi saudara, pada waktu Yesus sedang berbicara kepada wanita ini, dia bukan seorang musisi, bahkan dia adalah orang yang tertolak, dia adalah orang yang saat itu terasing, bahkan dari masyarakatnya sendiri. Tapi Tuhan mengatakan, ketika seseorang menerima roh Allah, ketika seorang mengalami kelahiran kembali, dikatakan oleh roh dan kebenaran, pada saat itulah engkau dipulihkan untuk menjadi penyembah-penyembah. Haleluya. Dan saudara, kita ini sejak awal dijadikan, dirancang Tuhan, we are exist to glorify God. Nah saudara, ini slide di mana saya akan mulai dengan ini, di mana dikatakan kita ada untuk menyembah Allah. Kita ada untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Di dalam segala hal, dengan segala harga at all cost. Saudara, bahwa bukan sekedar kalau lagi convenience, lagi enak kita menyembah Tuhan. Tidak saudara, dengan segala cara, baik itu ada yang alat musik lengkap, puji Tuhan. Tidak ada sama sekali pun, tetap kita akan menyembah Tuhan. Dan in all people, di dalam semua jenis, suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Karena ini nanti gambaran di sorga dikatakan dari seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan menyembah anak domba itu. Nah saudara-saudara, in all things, at all cost, by all means, in all people. Itulah alasan Allah menebus kita. Penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kekristenan bukanlah agama intelektual. Sekalipun kita harus tetap memiliki pengetahuan yang benar. Iman kita bukan cuma iman intelektual, tapi iman yang relasional. Karena ketika Tuhan menebus kita, tujuan pertama, makanya saudara, kita enggak jadi Kristen dengan cara belajar agama. Saudara, kenal Tuhan dulu, percaya Tuhan dulu, baru saudara akan mulai proses mengenal dia di dalam pengetahuan. Karena sebaliknya kalau agama, saya belajar dulu, baru mau percaya. Tetapi kita enggak, ditebus dulu, dibeli dulu, percaya dulu, beriman dulu, kemudian kita berjalan. Jadi sebenarnya dimulai dari apa? Relasi dulu saudara. Itu sebabnya Tuhan mengundang kita untuk membangun hubungan kita secara pribadi. Kekristenan itu adalah relasional, bukan institusional. Karena institusi bisa berubah. Seperti keadaan sekarang ini, kita tidak punya lagi struktur ibadah seperti biasa hari Minggu di gereja. Tetapi setiap kita bisa menyembah Tuhan.
Setiap kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu sebenarnya adanya di sini, di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita mendekat dan Tuhan mengundang kita setiap hari, adalah kerinduan dia untuk mengundang kita masuk di dalam hadiratnya. Dan Yesus sudah membuka akses. Yesus sudah membuka jalan. Sebelumnya kita tidak bisa punya akses kepada sorga. Tapi ketika Yesus mati dan setiap yang percaya kepadanya akan beroleh akses mendekat kepada takhta kasih karunia-Nya. Mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan pada waktu itulah kita justru akan mengalami perubahan. Saudara, presence leads to improvement. Hadirat, kedekatan itu menuntun kita kepada perubahan. Saudara, sekarang ini dengan musim di mana kita harus kerja dari rumah, banyak tiba-tiba orang itu bisa belajar hebat, ya macam-macam, ya bisa belajar karena adanya virtual coaching, oke, ada virtual training, macam-macam. Tetapi semuanya virtual. Saya sendiri belajar memakai YouTube dan semuanya virtual. Tetapi akan ada perbedaan besar. Karena kalau itu sekedar virtual, Anda bisa menyaksikan dia melakukannya, tetapi dia tidak bisa mengkoreksi Anda. Itu bedanya. Nah, kekristenan itu, penyembahan itu memerlukan kedekatan, memerlukan presence. Karena seperti kalau kita bisa belajar dari virtual coach misalnya, ya gerakan di misalnya yoga atau gerakan pilates atau apa saja, bisa. Tetapi akan sangat menolong ketika orang tersebut bukan hanya memperlihatkan bagaimana dia melakukan gerakannya. Tapi ketika kita melakukannya dan dia bisa melakukan koreksi. Dan itulah yang terjadi pada waktu kita dalam hadirat Tuhan. Bahwa kita datang dikoreksi oleh Allah. Kita datang ditegur, dibenarkan. Dan itulah sebabnya penyembahan itu dimulai dari pertemuan kita dengan firman yang tertulis ini. Yang dikatakan bahwa ini berguna mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran. Dan from the written word, we meet the living word, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya di hadirat Tuhanlah kita mengalami perubahan. Saya nggak percaya kalau orang tuh bertemu Tuhan, betul-betul mengalami personal encounter dengan Tuhan, dia nggak berubah. Nggak ada ceritanya di Alkitab, orang yang bertemu Tuhan, tidak berubah hidupnya. Jadi sekarang ini kita melihat bahwa apakah kita menjadi sungguh-sungguh orang yang beriman kepada Yesus atau tidak, ini waktunya. Karena orang boleh ke gereja kelihatannya semuanya tiong-tiong, enak-enak, pinter, suci, kudus. Tunggu sampai masalah datang. Tunggu sampai persoalan datang. Tunggu sampai kita sendirian di sana dan tidak ada sistem yang mendukung kita. Tunggu sampai engkau berhadapan sendiri dengan COVID-19. Dengan ketakutan, dengan ancaman maut. Dan engkau hanya punya firman. Dan Tuhan. Dan di situ engkau akan melihat apakah Tuhan sungguh nyata atau tidak. Atau dia cuman hanya Tuhan intelektual. Yang Anda cuman pikirkan. Saya mengalami, karena saya ini alumni COVID-19 saudara. Dan pada waktu itu saya mau mengatakan, tadi saya bicara sama Bapak Gembala. Bahwa yang membunuh bukan virusnya. Mortality rate-nya cuma 3%. Yang membunuh banyak orang itu adalah kekhawatirannya. Ketakutannya. Saya ingat ketika musisi besar Indonesia meninggal pada waktu itu. Almarhum Glenn. Semalaman saya tidak berani tidur. Karena takut besok bisa bangun apa enggak. Saudara tahu kenapa? Because of the spirit of death. Dan itulah waktunya di mana even saya pendeta, saya mesti bersandar kepada firman. Dan mengatakan, Tuhan, Engkau yang menjanjikan firman-Mu ini kepadaku. And I want to see the word of God living and active in my life. Hidup dan berkuasa di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, berapa di antara saudara yang mendengar firman? Ketika ini mengenai masa-masa sulit ini baru mulai datang, dan saudara masuk di dalam tingkat kebosanan. Lalu drama Korea menjadi jalan keluar. Saya agak sulit saudara, saya coba nonton drakor, Crash Landing. Pertama oke,
Kedua, lama-lama saya bingung, ini mana aktornya ya, kok mukanya, ini semua keturunan Musa, saudara. Mukanya sama. Itu Musa, mukanya sama. Mungkin rambutnya, highlightnya aja beda-beda, warnanya. Tapi saya bingung, akhirnya saya tinggalkan, saudara. Saya kembali lagi mungkin dulu nonton film kungfu, Ip Man 1, 2, 3, 4. Tapi enggak menemukan sukacita. Saudara tahu kenapa? There are times di mana kita merasa sepertinya bosan. Tapi yang menentukan adalah ketika kita masuk di dalam hadirat Allah itu sendiri. Karena penyembahan adalah cara di mana Kristus akan menyatakan dan mengubah hidup kita. Enggak ada jalan lain, saudara. Enggak ada jalan lain. Saudara mau cari apa? Mau cari sukacita. Enggak bisa kita temukan sukacita. Kecuali kita berada di sumber sukacita itu. You cannot find joy by seeking joy. You can only find joy by being in the joyful place. Tempat yang penuh sukacita. Di mana tempat yang penuh sukacita? Hanya di dalam hadirat Tuhan semata-mata. Dan disitulah Tuhan merubah kita. Tuhan mengubah kehidupan kita. Tuhan membuat kita menjadi serupa seperti gambaran anaknya Kristus Yesus. Dan di situ kita sembuh. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, penyembuh kita. Tuhan yang menjadi penyembuh atas segala wabah. Kita bertemu dengan dia. Kita bertemu dengan Yahweh Rafa itu. Dan kita mengalami perubahan dan kesembuhan. Saudara, kita akan melihat menjadi seorang penyembah itu, sekali lagi saya katakan, itu tidak terbatas hanya kepada mereka yang bisa nyanyi. Walaupun pujian, penyembahan itu menyangkut unsur bernyanyi, bersorak, pujian pengagungan, deklarasi, firman, bersyukur. Dan kemudian juga dengan segala tindakan-tindakan, bentuk-bentuk seperti bersujud, bertepuk tangan, memainkan alat musik. Ya betul. Tetapi bila semua itu tidak ada, mana yang paling kita lihat? Ada 4 komitmen yang perlu kita bangun. Dan kita akan lihat dari prinsip yang dilakukan dan ditunjukkan oleh orang Majusi dalam Matius pasal yang kedua. Bahwa ini cerita yang seringkali cuma terbatas pada kisah Natal. Tetapi saudara tahu bahwa ada kisah-kisah di Alkitab ini yang gak bisa cuma dibatasi oleh season tertentu. Dan kita akan melihat di sini. Dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, maka sangat bersukacitalah mereka. Mereka masuklah ke rumah itu dan mereka melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat di sini, ini orang Majus, ini orang pintar. Mereka ini pertama sekali dipimpin oleh satu orang dari Ibrani namanya Daniel. Saudara baca nanti referensi orang Majusi ini adalah dalam kitab Daniel. Daniel itu komandannya pertama. Di mana semua hampir dipotong, dipenggal oleh raja karena nggak bisa menafsir mimpi. Daniel menyelamatkan mereka. Ini orang-orang yang menjadi penasehat rohani, tapi juga penasehat untuk berilmu kepada raja atau kepada pimpinan-pimpinan Babilonia. Nah saudara, pada waktu mereka mempelajari bahwa akan ada raja keselamatan yang akan datang. Mereka mencari dan membaca dan kemudian bertemu. Dan mereka berpikir sebagai manusia biasa. Raja mesti tinggal di istana dan di pusat kota. Mereka pergi ke Herodes, nggak ketemu saudara. Herodes bingung, malah Herodes kesel. Tapi kemudian ketika dicek firman betul nubuatan Nabi Mika. Yang ditulis 500 tahun sebelumnya. Dan akhirnya mereka pergi, saudara, dan sampai di sana. Saudara lihat posisi postur penyembahan terjadi, spirit penyembahan ada digambarkan di sana. Dikatakan, maka bersukacitalah mereka. Orang menyembah itu nggak bisa kalau nggak bersukacita. Sekalipun kita sedang mengalami satu kesedihan, tapi the joy itu tidak tergantung circumstances, tidak tergantung keadaan, tidak tergantung lingkungan. Joy tidak sama dengan kebahagiaan. Joy itu iman, saudara. Itu tindakan iman karena percaya kepada janji firman. Nah saudara-saudara, dikatakan mereka bersukacita, mereka bersujud, mereka membuka. Lalu
Kemudian setelah mereka mempersembahkan harta mereka, mereka pulang dengan tuntunan Allah. Nah saudara, kita lihat 4 hal di sini. Yang pertama adalah komitmen waktu. Dimulai dengan ini saudara. Ini satu statement dalam bahasa Inggris bahwa appraisal will determines our commitments. Cara kita menghargai sesuatu, menilai sesuatu menentukan komitmen kita. Bila kita menghargai perhiasan atau jam tangan atau apa saja benda-benda yang berharga, kalau kita hargai dia tinggi, maka pasti komitmen kita kepada hal tersebut pasti tinggi. Biar Anda beli jam yang harganya bisa 1 M, 2 M. Nggak mungkin saudara cuma taruh begitu ya, kecuali saudara mesti beli alat untuk pemutar jam itu supaya dia nggak mati. Nah saudara-saudara, artinya komitmen yang kita perlukan karena kita menghargai hal tersebut atau orang tersebut menentukan dari bagaimana kita menghargainya. Bila kita menghargai Allah yang menebus kita, yang telah mati buat kita, yang telah memberikan semua yang terbaik buat kita, lalu kita seenaknya saja datang dan tidak menghargai dia, tidak serius terhadap Tuhan dalam penyembahan, hidup sakarepe dewe kalau orang Jawa bilang, seenak udel, seenak perut. That's not the way you honor God. Kita ada untuk menghormati Tuhan. Dan kalau kita gagal menghormati Tuhan, jangan kaget. Di dalam Roma pasal yang pertama dikatakan, orang yang gagal menghormati Tuhan, orang yang gagal bersyukur kepada Tuhan, end up sebagai penyembah-penyembah berhala. Berakhir sebagai penyembah berhala. Karena mereka gagal menyembah Allah yang menjadi pencipta, mereka menyembah ciptaan. Kan penyembah berhala kan itu. Tempat, orang, kemudian benda, dan pemikiran. 4 hal ini yang kemudian ditinggikan lebih daripada Tuhan. Itulah penyembah berhala. Nggak perlu harus saudara pakai menyan, saudara jadi penyembah berhala, nggak perlu. Anda boleh menyembah pemikiran Anda boleh menyembah ideologi Anda. Kita boleh menyembah tempat. Ya, orang yang saat ini seneng liburan tiba-tiba nggak ada, nah bingung dia. Orang yang menyembah sosial media, popularity, sekarang dia bingung. Nah saudara tahu kenapa? Karena itu tadi. Gagal untuk memuliakan Tuhan. Nah apa komitmen yang perlu ketika kita sadar bahwa dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah? Yang pertama adalah komitmen waktu. Dikatakan bahwa saudara-saudara perhatikan, ini mereka tinggalnya di Persia, itu Iran Irak sekarang. Kalau saudara lihat dari Babilonia sampai ke Yerusalem dan ke Bethlehem itu 120 hari perjalanan. 120 hari saudara, 4 bulan. Kita berapa bulan ini udah bingung semua. Baru 2 bulan kita, baru 60 hari. Udah kebingungan. Dan saudara melewati masa-masa di mana ada padang gurun, ada bahaya. Dan nggak mungkin 3 orang, itu cuma ceritanya aja. Karena diwakili oleh 3 persembahan. Nggak bisa, nggak berani orang berjalan dengan sejarak sejauh itu saudara. Cuma 3 orang, mati mereka nanti. Alam akan membunuh mereka. Banyak penyamu dan perampok akan membunuh mereka. Mereka datang itu ratusan. Itu sebabnya Herodes ketakutan. Ini ngapain ini orang Babilonia datang ke kerajaan kita. Rame-rame begini. Saudara-saudara, komitmen waktu. Dan orang-orang ini adalah orang sibuk. Orang yang banyak tanggung jawabnya di dalam kerajaan mereka. Bayangin kalau mereka ini, let's say yang pergi ini 100 orang. Berapa banyak yang harus cuti? Bingung gak rajanya? Tetapi mereka mengatakan bahwa ada yang lebih penting daripada kamu raja. Ini raja yang akan lahir ini. Saudara, komitmen waktu dalam penyembahan kita, kita memerlukan waktu yang kita set aside. Melakukan devosi pribadi setiap hari. Pribadi, keluarga, dan jemaat. Kita memerlukan komitmen untuk datang, hadir. Sekalipun saudara di rumah, pada waktu jam di mana kita akan ibadah online, mari kita duduk sama-sama, mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Itu komitmen kita. Saudara, set aside, manfaatkan waktu. Dan kuasa pada waktu kita berkumpul dahsyat saudara. Pada waktu kita berkumpul bersama-sama di dalam otoritas Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Mazmur 149 berkata bahwa engkau akan execute justice, engkau akan execute righteousness, engkau akan menegakkan kebenaran, engkau akan menegakkan keadilan.
keadilan. Aku akan membelenggu segala penguasa-kuasa kegelapan. Saudara, dia berbicara mengenai raja-raja, itu bicara mengenai kuasa kegelapan. Artinya begini, bahwa Yesus sudah menegakkan kebenarannya lewat firman. Saudara tahu siapa yang menjadi penegak pelaku firman-Nya? Kita. Kita yang akan membuat kesembuhan itu terjadi sekarang ini. Kita yang dipanggil Tuhan untuk melihat kesejahteraan, keadilan sosial terjadi saudara sekarang ini. Karena Tuhan sedang memanggil saudara. Kebenarannya sudah dipulihkan. Sekarang tinggal bagaimana itu nyata di dalam kehidupan hari-hari kita. Baik pribadi, keluarga, komunitas, gereja lokal, maupun sebuah kota atau bangsa. Kita nggak bisa cuma sekedar berkumpul pribadi. Itu sebabnya saya lihat begitu banyak orang rindu sekali datang kumpul. Baru sekarang sadar bahwa ternyata kumpul beribadah bersama-sama secara korporat itu penting. Karena dulu orang berpikir karena begitu banyak tawaran saudara. Ya kapan aja gue ke gereja deh boleh. Sekarang nggak ada sama sekali baru bingung deh. Ada teman yang bisa kunjungin ibadah online 1 hari Minggu 10 kali. Di satu sisi bagus. Tapi saudara itu kenapa? Karena dia nggak punya disiplin beribadah secara teratur di satu tempat yang Tuhan kasih. Komitmen waktu, sediakan waktu saudara untuk menyembah Tuhan. Pribadi maupun secara korporat. Yang kedua komitmen talenta. Mereka inilah orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan. Mereka ahli astronomi, ahli astrologi, mereka tahu masa depan. Mereka adalah futuristik. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka sujud menyembah kepada anak balita. Saudara, pada waktu itu di budaya kuno, orang tua itu terhormat. Anak kecil itu belum ada apa-apanya. Bahkan kalau di Ibrani, orang-orang Yahudi, Anda belum 30 tahun belum dianggap dewasa. Nggak boleh, nggak dianggap dewasa Anda. Oh, Anda boleh bar mitzvah 13, nggak apa-apa. Tapi Anda hanya akan dianggap dewasa, dihormati, itu seturut dengan usia dan janggut. Makin panjang janggutnya, makin putih janggutnya, itu makin terhormat. Nah saudara-saudara, bayangkan. Tiba-tiba orang-orang yang hebat ini tunduk dan menyembah balita. Itu blowing their mind off. Itu sepertinya begini, ini semua pemahaman kami ini gak ada artinya. Saudara tahu kenapa? Karena pewahyuan. Penyembahan yang benar menuntun kita mendapat pewahyuan Allah. Membuat talenta kita, keberhasilan kita, nama baik kita semua itu gak ada artinya dibanding bertemu dengan Tuhan. Jadi saudara, coba kadang-kadang kita kan kalau kita pejabat atau kita orang top atau pimpinan perusahaan kan. Kalau di depan anak buah kan ya jaim-jaim dikit lah. Dibawa ke gereja jaim-jaimnya juga saudara. Terus saudara jadi pengerja, ditegur sedikit marah lagi. Tahu nggak lu gua siapa? Saudara lihat. You boleh hebat. Di depan Tuhan. Apa sih kehebatan kita? Seorang hamba Tuhan yang menjadi salah seorang panutan saya. Dia selalu bilang begini. The best of you. The best of you. It's only a sinner saved by grace. Hanya seorang pendosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Apa yang kita mau banggain? Jadi jangan sombong saudara. Kalau kita sekarang sedang diberkati, sedang naik daun. Lalu kita anggap orang, wah payah lo, kurang rohani lo. Begini lo. Saudara lihat. The best of you is only a sinner saved by grace. Jadi ini orang-orang ini. Kalau kita mau membangun gaya hidup penyembahan saudara. Komit waktu. Komit hati saudara. Ketika ditegur oleh Tuhan, siapapun yang menegur itu saudara, mungkin orang yang lebih muda, rohaninya, usianya. Mari kita mengatakan Tuhan, saya nggak lihat orangnya, saya lihat firman yang sedang berbicara kepada saya. Dan itu akan membangun satu roh dan satu sikap sifat yang benar sebagai seorang penyembah. Komitmen waktu, komitmen talenta. Yang ketiga komitmen harta saudara. Dikatakan mereka mengeluarkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara ini berbicara mengenai komoditas pemberian kepada raja. Saudara emas udah pastilah semua orang tahu.
Ya, itu komoditas dari dulu sampai sekarang juga tetap menjadi benda mahal. Yang kedua, kemenyan. Nah, ini bukan kemenyan dupa, bukan. Ya, frankincense itu minyak mahal. Kalau orang-orang yang sekarang ini lagi ikut dengan essential oil, ada frankincense. Itu orang bilang the sacred oil. Ini minyak dewa. Mahal sekali. Dari dulu juga udah begitu. Dan ini memang untuk penyembahan. Ya, ini untuk obat, ini komoditas mahal. Dan juga mir itu, sama juga, itu adalah rempah-rempah yang mahal untuk pengobatan, untuk balsam orang meninggal, untuk macam-macam. Saudara-saudara, ini penyembahan yang memerlukan bukan cuma sekedar waktu, kerendahan hati, tapi bahkan juga keuangan kita mengalir, harta kita mengalir. Nah saudara, nggak bisa kita bilang I commit you something, I love you without sacrificing. Makanya kan ada yang bilang, we can give without loving, but we cannot love without giving. Anda boleh memberi ya, hanya karena terpaksa daripada mobil dibaret, ya kasih aja duitnya gitu kan begitu. Tapi kalau Anda mencintai seseorang, lalu Anda tidak mau berkorban, bohong. Nah saudara, Taj Mahal. Yang kita tahu bahwa ini adalah cinta dari seorang terhadap istrinya yang sudah meninggal. Begitu cintanya Syah India ini kepada istrinya. Dia bangun mausoleum yang luar biasa. Nah saudara, pada waktu setelah selesai dibangun, begitu indah, hanya kepada seseorang yang nanti jadi kuburan saudara. Kuburan orang yang begitu dicintainya. Arsitek yang membangun Taj Mahal ini. Lalu oleh syahnya itu dibutakan matanya. Supaya dia nggak bisa menduplikasikan bangunan ini. Supaya tidak boleh ada duanya bangunan ini. Dia menuntut hak eksklusivitas. Sebagai wujud aku begitu mencintai istriku. Aku begitu mencintai pribadi ini. Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak bisa memberikan lagi apapun yang bisa ditawarkan dunia. Pemberian Yesus, yaitu dirinya sendiri, adalah pemberian yang tidak bisa diduplikasi. Saudara nggak bisa duplikasi keselamatan yang ditawarkan Yesus. Tidak ada satu pun yang bisa menduplikasikannya. Tidak ada satu yang bisa melakukannya lagi. Saudara tahu kata anak yang begitu dikasihi. The only begotten son, anak tunggal. Artinya begini. Ini manusia, the infinite God dan the infinite man, manusia Allah dan manusia yang kekal, cuman satu jenisnya, setelah itu tidak ada lagi. Hanya karena untuk keperluan penebusan manusia. Tidak ada lagi setelah itu. Yesus tidak bisa menduplikasikan, tidak ada satu yang mampu menduplikasikan pengorbanan Yesus. Saudara bayangkan, because of that, Jesus already give you the best. Bersediakah engkau memberi yang terbaik? Bersediakah di tengah-tengah masa sulit seperti ini? Kita tetap berkorban, kita tetap memberi. Saudara, itu sebabnya kalau waktu saya jadi gembala, saya selalu bilang, mari kita melanjutkan penyembahan kita dengan membawa persembahan kita. Karena penyembahan tetap harus lewat wujud manifestasi memberi. Itu cara kita membangun roh seorang penyembah. Gaya hidup penyembahan adalah gaya hidup yang generous, gaya hidup yang memberkati. Dan saya percaya bahwa gembala saudara di sini, Pastor Lito, adalah orang yang generous, tidak mikir tentang dirinya sendiri, tapi mikir tentang banyak orang, mikir tentang banyak tubuh Kristus. Saudara, hal yang sama, kita sudah punya contoh yang baik. Let's believe and let's follow. Amen, saudara. Komitmen waktu, komitmen talenta, komitmen harta, dan terakhir komitmen kepercayaan. Apa maksudnya? Saudara, ini orang ahli perbintangan. Ketika mereka mempelajari bahwa ini bintang gak sembarang bintang. Dan mereka bersedia untuk mengikuti, ditertawakan, mungkin dipertanyakan, diragukan. Tapi saudara, mereka bisa membuktikan bahwa this is a some stars. Ini bintang yang gak sama. Jadi saudara, ketika mereka datang dan kemudian bertemu, saudara dengar baik, waktu itu belum ada GPS ya, belum ada kompas, jadi cuma mengandalin bintang. Oke?
pada waktu itu untuk mereka percaya Tuhan di mana rumahnya. Kan nggak nanya-nanya saudara, ini rumah Yesus bukan, ini rumah Yesus bukan, ini rumahnya Yesus bukan. Nggak ada. Mereka cuma lihat dan percaya, boom, di situ. Lalu mereka datang. Saudara, mereka bukan cuma mengerti secara intelektual, tapi juga mereka menundukkan kepercayaan, keyakinan mereka dan mengatakan, Tuhan tuntunannya ini tidak pernah salah. Penyembahan memerlukan komitmen untuk mempercayai bahwa Allah adalah penuntun yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya percaya bahwa gaya hidup seorang penyembah yang Tuhan cari bukanlah cuma sekedar kita penuh dengan pujian. Saya berharap kita semua bisa terus mulut kita penuh dengan pujian. Tapi saudara, ketika kita mulai dengan menyediakan waktu setiap hari, secara teratur menyembah Tuhan, secara teratur berdoa, mendeklarasikan, bersyukur kepada Dia, bersama dengan jemaat, di dalam kelompok kecil, di dalam ibadah gereja. Mari saudara saat ini, mari kita berikan komitmen waktu, komitmen talenta kita. Bersedia untuk ditegur, bersedia untuk diubahkan, bersedia untuk menerima perubahan oleh karena firman. Mungkin gak enak, mungkin menyinggung dignity kita, kehormatan kita. Tapi disitulah kita mengatakan Tuhan, tidak ada yang lebih mulia daripada Kristus. Dan karena Dia sudah memberi yang terbaik, mari kita beri yang terbaik, termasuk keuangan kita. Dan terakhir saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara, saudara gak tahu mau gimana, mau kemana Tuhan. Apakah Engkau akan membuat kami bisa melewati 2 tahun ke depan? Tim musik boleh maju ke depan. Dengar baik ini saudara. Saya gak tahu berapa lama kita akan melewati masa-masa ini. Kita akan beradaptasi dengan yang disebut dengan AKB, adaptasi kehidupan baru. A new normal. Kalau kita belajar dari 100 tahun yang lalu, 2018, flu Spanyol yang membunuh 100 juta manusia, memerlukan 2 tahun buat mereka bisa recover, mereka bisa pulih. Mereka memulai dengan gaya hidup yang baru. Tapi saudara, saya belajar ini, bahwa apapun kondisi hidup kita, panggilan Allah tetap sama dalam hidup kita. Malah Tuhan akan mempertajam kita, Tuhan akan membuat segala apa yang Dia rancang itu menjadi mulia dan nyata. Hari ini, saya mau mengatakan kepada saudara, jangan khawatir dengan apa yang akan terjadi pada masa depan. Pada waktu engkau menyembah Dia dan hidup menundukkan dirimu dan menyerahkan hidupmu kepada Dia, percaya bahwa Tuhan menyediakan tuntunan yang terbaik. Dia Allah yang tidak pernah salah. Haleluya. Dia tidak pernah salah. Namanya Yehova Emet, God of Truth. Allah kebenaran. Dan kebenaran di dalam Kristus. Kebenaran yang paling hakiki. The ultimate truth. Kebenaran yang paling utama itu. Yaitu firman. Apapun yang bertentangan dengan ini, jangan mau terima saudara. Terima ini, maka engkau akan mengalami tuntunan yang terbaik. Sampai kepada rencana on target bullseye, kata Tuhan. Mari hari ini saudara, kita deklarasikan pernyataan komitmen kita kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mencintai Engkau dan berkomitmen untuk terus menjadi penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari worship team, kita sembah Dia saat ini. Oh Jesus. Mari saudara respon firman ini. Thank you Jesus. Mercy never fails me.
goodness of God. All my life you have been faithful. Amin. All my life you have been so. Mari respon kesetiaan kebaikannya saudara. Untuk engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Meninggikan dia dengan segala cara, harga, kapanpun, untuk siapapun. Kita tidak pilih-pilih kasih untuk melakukan penyembahan kita kepada Tuhan. Oh haleluya. I love you, Lord. Thank you Jesus. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes Lord. Thank you Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord. All my life, Lord. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan, janjimu setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak pernah gagal, tidak pernah miss Tuhan. Every breath that I am Tidak pernah meleset, tidak pernah tidak tepat waktu. of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord, your goodness is running after me. Kebajikan kemurahan-Mu akan terus mengikuti kami. Kebajikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang mengejar berkat, tetapi Engkau akan menyertai kami. Kebaikan-Mu menyertai kami. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Roh Kudus mengingatkan saya akan kisah di dalam Kisah Rasul 16 pada waktu Paulus dan Silas yang sedang terpenjara. Ada di tengah-tengah kesulitan, terdesak, ditinggalkan, dipukuli. Bukan cuma fisik mereka lemah, bahkan mereka terkurung, terbatas. Mobilitas mereka dibatasi. Tapi mulut dan roh mereka tidak terbatas. Engkau mungkin merasa bahwa rumahmu seperti penjara. Atau bahkan saudara yang betul-betul sedang mengalami keterbatasan dan pembatasan mobilitasmu. Bahkan engkau yang sedang ada di lembaga pemasyarakatan sekalipun.
dengar baik, ini kabar baik kepada kita semua. Bahwa Tuhan tidak pernah terbatas. Ya. Firman-Nya tidak pernah terbatas. Ya. Roh-Nya tidak pernah terbatas. Ya. Engkau bisa menyembah Dia. Dan Ya. akan terjadi satu kegerakan. Ya. Satu earthquake. Satu goncangan. Yang akan Yes. menghancurkan segala kekakuan dalam hidupmu. Dan Yes. Tuhan akan membawa kemerdekaan baru. Amin. Di mana engkau akan melepaskan kemuliaannya. Dan Amin. ketika engkau melihat Tuhan, engkau tidak akan sama lagi. Yes. Hari ini adalah undangan. Engkau datang kepada Tuhan. Engkau datang pada Yesus. Engkau commit hidupmu. Engkau commit semua yang ada padamu. Talentamu, hartamu, bahkan keyakinanmu sebelumnya. Engkau berpikir bahwa ini sebelumnya menyelamatkan saya. Ideologi ini, iman ini. Tapi hari ini engkau tahu hanya satu yang bisa menyelamatkan engkau. Yesus Kristus dan karyanya yang sudah selesai di kayu salib. Dia setia. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Hallelujah. Oh, your goodness Lord. Your goodness.